Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala. La haula wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Qala ta'ala inna syaitana lakum aduwwun fattakhiduhu haduwa fattakhiduhu aduwa. Jamaah Masjid Al-Ihsan yang dimuliakan oleh Allah, mari kita awali kajian kita kitab Minhajul Abidin dengan bersama-sama membaca Ummul Quran agar kita tetap sehat walafiat, ilmu manfaat, rezeki kang sar barokah, anak cucu soleh dan soleha. Besok apabila kita dipanggil oleh Allah, kita mendapatkan husnul khotimah ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin solehah. Al-Fatihah. Perjalanan seorang hamba menuju kepada Allah sebagaimana disebut dalam Al-Quran, hamba itu selalu menyatakan inni dzahibun ila rabbi. Ya. Jadi inni dzahibun ila rabbi, Inni dzahibun ila rabbi. Rabbi, saya berjalan menuju Tuhanku. Nah, kembali sebagaimana gambaran kita kemarin. Jadi maqamat di sini syariat, di sini thariqah, di sini haqiqah, di sini ma'rifat. Allah digambarkan berada di atas. Nah, di sini hamba. Jadi di sini hamba Allah. Dia menuju kepada Allah. Sini. Dia menyatakan inni dzahibun ila rabbi. Sesungguhnya saya berjalan menuju Tuhanku. Supaya apa? Saya dini, ayat itu berikutnya menjelaskan begitu. Bakale Gusti Allah bimbing saya. Nah, perjalanan hamba ini pertama adalah perjalanan melalui aturan syariat. Maka di sini syarat dan rukun. Syarat dan rukun harus terpenuhi. Karena kita masih ingat
bahwa tingkatan dasar ini diawali dari taubat. Kemudian yang kedua adalah takwa. Takwa di sini bicara tentang syarat dan rukun. Dan di sini istiqomah. Jadi istiqomah. Jadi kalau seorang itu pertama kali taubat, kemudian dia meningkatkan pada bagian yang kedua, takwa. Ya. Takwa di sini ya memenuhi syarat rukun tadi. Ya, jadi memenuhi syarat rukun. Kemudian dia sudah terpenuhi, kemudian dalam melakukannya istiqomah, ajak. Ya. Jadi istiqomah, ajak. Jadi istiqomah itu ajak. Nah, barulah dia akan masuk pada wilayah yang kedua, tahapan yang kedua. Nah, setelah dia memiliki ya takwa yang terpenuhi syaratnya, kemudian dia bisa ajak di situ dalam melakukannya, maka dia menambahkan potensi batin di sini. Jadi dia menjadi seorang yang sering saya katakan sebagai murid, ya. Orang yang punya kemauan keras untuk bertemu dengan Allah. Jadi punya kemauan keras untuk bertemu dengan Allah. Maka di sini dia harus ya mulai dalam pengertian yang keempat. Jadi mulai dia ikhlas. Jadi ikhlas itu penggawean hati. Dan yang kedua, dia as-sidqu. Jadi selalu benar menjaga keikhlasannya. Barulah dia masuk yang jadi yang kelima ini. Dan yang keenam adalah tumak-nina. Jadi tumak-nina, maka kalau dia sudah memenuhi ini, dia akan masuk ke wilayah berikutnya. Dari murid menjadi murad. Wong sing wis dikarepno karo Gusti Allah. Jadi kalau sudah dikarepno, dia akan masuk ke wilayah yang ketiga. Nah, disinilah perjalanan seorang hamba menuju kepada Allah. Nah, kalau sudah masuk ke wilayah yang ketiga, tadi ibadah hakikah, ya, hakikat dari ibadah. Maka di sini dia akan menghadapi 2 kondisi, yakni di sini dia mujahadah. Ya, jadi di sini dia al-mujahadah. Nah, kemudian dia masuk pada yang ketujuh, dia akan melewati namanya musyahadah, menyaksikan Allah. Kalau dia tidak bisa musyahadah, dia harus merasa muraqabah. Jadi perjalanannya begini terus. Jadi dari taubat, takwa, noto syarat rukunnya, kemudian ajak di dalam melaksanakan itu. Nah, kemudian dia harus ikhlas, ya. Nah, ikhlas ini harus ajak, ya, yakni asidqu. Maka kemudian dia sampai pada tumak-nina, keajakan secara batin. Kalau di sini keajakan secara zahir. Perjalanannya ini tidak serta-merta gampang. Ya. Pasti di sini akan mengalami yang namanya al-awarid, ya, atau al-awaid. Jadi al-awaid, hambatan dan rintangan. Ya. Dia akan mengalami satu situasi yang berbeda. Ya.
Karena pada saat itu dia akan mengalami rintangan dan hambatan. Ada rintangan sisi syariat, dohir. Ada rintangan dari sisi toriko, batin. Jadi dia akan ngorbit itu pasti ada rintangan. Dia ketika membaca basmalah saja, membaca suratul Fatihah, dari Bismillahirrahmanirrahim sudah betul, Alhamdulillahirabbil alamin sudah betul, Ar-Rahmanirrahim Maliki Yaumiddin. Nah, pada saat itu dia mulai iyyaka dumateng jenengan Gusti kula ibadah lan dumateng jenengan Gusti kula nyuwun tulung. Jadi pada saat itu dia sudah merasa ada dialog. Itu sebenarnya sudah masuk pada wilayah musyahadah. Koyo-koyo Gusti Allah iku wis ana di ngarepe. Jadi koyo-koyo. Nah, karena kan Allah tidak bisa dilihat dengan kasat mata, tapi hanya dilihat dengan mata hati. Nah, disinilah yang sudah mulai berat, ada rintangan di situ. Ya. Jadi ada rintangan. Nah, rintangan ini ada rintangan dohir, ada rintangan batin. Nah, rintangan dohir kalau digambarkan di sini apa? Cuma dalam kitab ini tidak dijelaskan. Jadi ada rintangan dohir, ada rintangan batin. Nah, rintangan dohir itu ya yang bersifat yang kasat mata, tapi di batin ini yang tidak kasat mata. Apa yang kasat mata? Kalau di sini disebutkan, ya. Jadi disebutkan bahwa ada rintangan ketiga, yakni setan. Ya. Setan itu apa? Ada setan yang halus, ada setan yang kasar. Kalau dalam surat An-Nas, Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Yang menjadikan hati manusia itu was-was. Siapa? Minal jinnati wan nas, dari jin dan manusia itu. Jadi dari jin dan manusia. Berarti kalau jin itu kan halus. Nah, kemudian ada wan nas, ya ketok-moto gitu. Nah, sebenarnya manusia bisa menjadi setan. Jadi bisa manusia itu menjadi setan. Bila kayak apa? Ya. Bila dia itu mengganggu orang yang akan melakukan kebaikan. Jadi mengganggu ketika seseorang akan melakukan kebaikan, itu dihalangi. Nah, halangi itu, penghalang itu macam-macam. Ya. Sekarang itu berita hoax, ya itu kan. Ya, kalau kita melihat di HP kita ada YouTube, ini bener ora gitu ya. Lah ini hoax gitu ya. Jadi ini hoax ternyata karena kita apa sempat untuk mengecek bahwa itu benar. Ya. Padahal kita punya dalil inja akum fasikun binabain patabayanu. Kalau ada orang fasik, ya kita hoax itu siapa yang bikin di YouTube itu, kita tidak tahu, gitu ya. Tapi kita menganggap karena kita tidak tahu ini fasik ini. Lah, ukurannya kayak apa? Karena orang bisa menyatakan orang baik menjadi jelek, orang jelek menjadi baik. Gitu. Jadi orang jelek bisa menjadi baik, itu bisa diatur, ya. Dan gambar-gambar diambilkan dari yang kemarin dimasukkan. Nah itu
kemampuan manusia dengan IT. Lek gak wedi karo Gusti Allah, ya wis pokoke frame di sini ini apa maneh dibayar ya nyocokno karo karepe sing bayar. Gitu. Jadi nyocokno karo karepe sing bayar karena di sini frame-nya ini PC gitu ya. Jadi frame-nya itu PC gitu ya. Nah, makanya sering saya katakan bahwa program literasi yang dicanangkan oleh PBB bahwa semua negara itu harus melaksanakan program literasi. Literasi itu suka membaca, gerakan suka membaca bagi masyarakat. Lah membaca itu tidak hanya sekedar suka membaca, tapi juga mendalami sampai menghayati. Bab kalau membaca mekulit itu, kalau dalam Al-Quran namanya tilawah. Tapi kalau mau qiraah, iqra, ya sampai mendalam kalau baca. Gitu. Jadi kalau baca, alasannya apa? Ya banyak berita hoax itu tidak dianggap ketidakberhasilan program literasi. Gitu. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, bagaimana kalau kita menuju Allah? Sama, ya. Jadi sama saja itu. Jadi kalau ketika kita bermasyarakat, ya, kemudian kita juga akan menghadapi persoalan, tantangan di masyarakat. Tapi ketika kita menghadap kepada Allah, tantangannya juga banyak. Jadi sama saja. Makanya kalau sudah bicara begitu, ya membahas itu, ya kita harus punya prinsip inja akum fasikun binabain fatabayyanu. Ya. Jadi fatabayyanu. Gitu. Apabila ada orang fasik yang membawa informasi, maka harus check and reject. Iki bener apa ora? Gitu. Jadi iki bener apa ora? Gitu ya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Nah, kalau kita menghadap kepada Allah, maka ada rintangan. Nah, rintangannya bisa setan juga, sama. Kebaikan untuk bermasyarakat juga ada rintangan. Baik itu minal jinnati, dari jin, wanas, dan dari manusia. Ibadah pun ada rintangan. Ya. Dari siapa? Minal jinnati, wanas. Ya. Dari jin dan manusia. Gitu. Wis muanteng Allahu Akbar. Moro-moro tekoi ya. Lao pokade khusyuk-khusyuk. Ya. Ya, jadi ada itu bisikan begitu. Nah, ini yang terjadi banyak di antara kita. Maka ketidakberhasilan itu karena bisikan itu, karena setan itu pada dasarnya tidak suka kalau ada hamba Allah itu madhep nang Gusti Allah dengan serius. Lah setan itu senang barang wis orang itu lali ditinggal nyingkri karo setan. Ya, di mana setan berhasil gitu ya. Ya, jadi setan itu berhasil gitu. Makanya kalau ada orang itu terjerumus pada, jadi ada orang terjerumus gitu, pada kejelekan. Nah, kemudian setan itu sebenarnya dia yang mendorong. Cuma ketika dia terjerumus, dia pergi. Setan merasakan bebas. Itu urusan sampean itu, ya. Jadi ketika Nabi Adam sudah diposisikan di singgasana surga, nah setan itu nyedeki karo Adam. Nah, kemudian begitu Adam dicedeki lah, awakmu iki kok ana larangan, padahal larangan iki nek awakmu lakukan, maka kamu akan merasakan lebih nikmatnya berada di surga. Ya, jadi lebih nikmatnya ada di surga. Padahal di swarga wis enak. Makanya ada pembahasan begini. Swargane Nabi Adam iku apa ya swarga sing dijanjiaken dumateng wong Islam karena amal ibadah.
Padahal Nabi Adam durung ngamal kebagusan, kok ndek kono ana setan wis ndek swarga. Jadi ada pembahasan itu, ya. Nah, kira-kira sebelum di surga yang di langit itu, Adam itu sudah berada di dunia, tempatnya itu seperti di surga. Nah, jadi kalau begitu ya bukan surga, itu yang lain, gitu ya. Nah, itu ada pembahasan yang menarik, gitu ya. Nah, tapi ya ada pembahasan yang lain, walaupun setan itu mengeluarkan Adam dari surga, ya. Soalnya bumi wis kadung diciptakno, sapa sing ngate manggon. Gitu. Umpama Adam itu tidak dikeluarkan dari surga, yang jenengan itu wis di swarga. Gitu. Tapi sekarang kan Indonesia itu swarga, berarti ya wis diparingi swarga, gitu ya. Nah, bandingkan kalau kita ini pergi ke luar negeri, apa ana wong lungguhan maghrib isya ngeten iki, mboten enten. Oh ini swarga, ya. Jadi swarga, ibu-ibu lungguh nih kene, bapak-bapak ya lungguh. Oh itu satu kenikmatan yang luar biasa itu, ya. Padahal di negara lain tidak ada. Ya. Mari ono kumpul tahlil, kumpul tibaan, sampai ono wong sing ngarani tahlil ku bid'ah, gene di neraka. Ya tapi jalan terus karena itu nikmat itu kumpulan tahlil itu, ya. Jadi nikmat karena itu silaturahim. Berarti leono wong gak seneng wong kumpul, itu berarti dhek ya gak seneng wong iki mlebu swarga. Ya supaya metu teko swarga dadi mlebu neraka. Dhek padahal ya durung mlebu swarga. Sing ilono kan durung mlebu swarga. Nah, itu makanya dalam Islam Ahlussunnah wal Jamaah itu tidak boleh kita memvonis orang, ya. Jadi memvonis orang, vonis itu urusannya Gusti Allah. Kita tidak boleh itu memvonis, ya. Jadi itu urusannya Gusti Allah. Makanya ketika terjadi perdebatan tentang paman Nabi, ya, itu kan dalam keadaan sakaratul maut, ya. Abu Talib, ya. Itu kan dalam keadaan sakaratul maut. Lah antara Abu Jahal, Abu Lahab, Nabi Muhammad itu kan dulur kabeh. Ya. Semua datang. Lah Nabi Muhammad menuntun dengan bacaan la ilaha illallah godek. Ada yang mengatakan, "Loh, kok godek?" Gitu. Wah, gak gelem Nabi Muhammad gitu. Gak gelem dari wong Islam. Nah itu ada yang memaknai begitu. Tapi godeknya itu bukan menolak Nabi Muhammad, tapi godeknya itu karena di situ ada Abu Lahab. Tapi selama ini perjuangannya, ya, perjuangannya membela Nabi Muhammad. Oh, kalau ini mati kafir, lah bahaya. Ya. Dia itu sebenarnya tidak mati kafir. Dia itu ada iman di dalam hati. Saya khruju minan nar man fi qalbihi mithqala habatin minal iman. Makanya saya sering menyampaikan bagi penghafal Al-Qur'an, ya. Kalau dia sudah hafal kemudian memahami kandungan di dalamnya, ya. Jangan hanya memahami teksnya, tapi harus memahami konteksnya. Jadi tidak hanya memahami nasnya, ya, tapi juga memahami kandungan maksudnya itu, ya. Kandungan dari ayat itu, supaya tidak terjadi mengapa Nabi Sayyidina Ali dibunuh oleh Ibnu Muljam. Ibnu Muljam itu orang yang hafal Al-Quran. Dia pernah diutus oleh Nabi itu ngajar orang-orang Islam di Mesir membaca Al-Quran. Tapi Ibnu Muljam itu membaca Sayyidina Ali itu telah keluar dari Al-Quran. Padahal Sayyidina itu Ali itu kan ya ambek Nabi wong mantune ya. Masa gak paham. Ya, karena Ibnu Muljam itu ngerti teketok nasnya, tapi gak ngerti jiwanya nas itu. Lah Ali paham itu.
Dianggap oleh Ibnu Muljam Ali telah keluar dari Al-Quran, dipateni gitu ya. Makanya kita ini kalau sekarang tuh gerakan hafalan Al-Quran tuh di mana-mana ya. Itu nanti tahun 2000 kalau sekarang 2024 ya. Besok itu 2054 ya. 2054 itu bisa jadi syarat seorang calon presiden kudu hafal Quran ya. Besok itu bisa terjadi ya. Jadi lega hafal Al-Quran ora iso gitu, menyalonkan diri. Kalau nggak percaya ya ini bareng-bareng ya. Jadi ini saya ngomong di Masjid Al-Ihsan, masjid yang dalam pandangan masjid yang terbaik, Al-Ihsan itu nanti tahun 2054 ya, itu seorang calon presiden kudu hafal Al-Quran seperti di Iran itu hafalkan Al-Quran ya. Jadi di sana itu ya sekarang presidennya itu ya itu kan hafal Quran ya. Tapi kita ini baru sekarang dan gerakan itu dan berhasil di mana-mana. Tidak tahu kita kok sekolahan itu memasarkan itu dengan program tahfidzul Quran. Nah, berarti saya mikir-mikir, wah ini nanti 2054. Jadi berapa tahun lagi? 30 tahun ya. 30 tahun ya. Ya. Itu nanti calon presiden itu harus hafal Al-Quran. Jadi kalau tidak hafal Al-Quran gak bisa daftar, Pak. Nah, itu tergantung nanti undang-undangnya kayak apa gitu ya. Jadi berarti tahun 2054 alhamdulillah Abah Mahmud Zubairi umurnya sudah 110. 110 nanti saya ya 54 ya 104 jadi saya 104, gaya ya apa oleh sumber 1 sih ya kalau nggak percaya diinteni bareng-bareng gitu. Makanya apa itu tetap sehat ya. Bener nggak itu sama dengan orang kadang-kadang ngamuk jamaah masjid bener-bener dibongkar dibangun maneh oleh dadi tak ketok dirijiku. Barang wis dadi temenan mana nih driji ketokan ini gitu. Ndak ono gitu. Lah itu ya itulah kehidupan kita di masyarakat begitu ya. Nah, jadi menuju kepada Allah itu ada rintangan ya. Urusan ketuhanan saja. Inni dhahibun ila rabbi. Itu ada rintangan, dan rintangannya luar biasa. Ya. Makanya kita ini kan munggah ini abot kama yas'ada ila sama. Kaya munggah nang langit. Ya jangankan begitu, ojo munggah nang langit. Untuk kok isor kono munggah nang masjid ini aja kalau sudah kaki bermasalah ya berat toh. Ya. Jadi berat apa maneh munggah lantai 2, munggah maneh lantai 3 gitu. Nah, itu gambarannya. Jadi gambarannya seperti itu. Di masyarakat pun juga akan begitu. Jadi di masyarakat pun orang yang baik mau munggah itu gak serta merta. Ya repot munggah itu. Masih menentang macam-macam, gitu ya. Sing menentang macam-macam, itu. Nah, disinilah maka salah satu ya rintangan ya. Yang ketiga adalah setan. Tapi saya memanai setan itu ya sebagai apa wae sing bisa ganggu seorang menuju kepada Allah, menuju kebaikan, itu adalah setan. Makanya kalau ada orang ya diparingi rezeki duit mili gitu. Iki bisa madhep nang nggawa madhep nang Gusti Allah apa malah sebaliknya. Tapi kan kita sedaya mboten nate mikir ngoten. Pokoknya pikirannya duwe akeh gitu aja.
Tapi lek wong sing wis ahli tasawuf, dia akan berpikir, ya. Ya engko lek wis duweke akeh, ate digawe apa? Ya. Jadi digawe apa? Karena sak pirang-pirang wong duwe akeh, kelakuane ya macam-macam. Nah, makanya kalau kita berdoa Allahumma rzuqni rizqan wasi'an halalan thayyiban mubaraka. Nah, itu yo akeh tapi barokah. Barokah itu bisa membawa kebaikan. Gitu. Bisa membawa kebaikan. Makanya kalau dalam pandangan sufi itu ya diberi uang banyak itu tidak mau dia. Kayak apa aku gak butuh iku. Gitu ya. Sampai diberitahu, yang kolek dikono ono. Jadi kalau di situ ada orang fakir berikan, oh bukan jangan saya, ya sampean sendiri, sampean yang punya uang. Ya. Kalau saya berarti kan saya ini hanya sebagai wasilah saja. Gitu. Ya sampean aja. Gitu ya. Jadi itu menjadi dasar seorang ketika akan naik. Ya oleh golek pangkat, ya. Ya oleh golek dadi anggota DPR, dadi wali kota, dadi presiden. Bisa enggak bimbing rakyatnya menuju kepada Allah? Itu pertanyaan yang besar. Jadi menuju kepada Allah itu. Nah, makanya di sini disebutkan dalam surat Yasin, alam ahad ya ilaikum ya bani adama alla ta'budu syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Ya, jadi diingatkan oleh Allah, alam ahad ilaikum ya bani adama, anak Adam, ya. Aku wis janji marang sliramu alla ta'budu syaiton. Ojo diperhatikan setan itu. Nah, setan itu ya selalu ada pada diri kita. Kapan itu dijelaskan setan itu ya jeri majrodam, melaku ning nggon lumakune getihe menungso. Mulai dari ujung rambut sampai kaki. Setan ada di situ. Nah, ini kan tinggal kalau dia melakukan kebaikan tinggal ngeroyok gitu toh, ya. Tinggal ngeroyok gitu. Nah, dia ngeroyok dari segala penjuru itu, ya. Tapi kalau dia bisa melompati itu, dia akan sukses. Makanya bahasanya kalau kita ini sebuah penduduk dalam sebuah negara, kalau kita ingin menjadikan negara kita itu maju, jangan hanya sekedar maju nututi, tapi melompat. Jadi melompat. Kalau nututi ya kita tetap di belakang, jenenge nututi, ya. Ya kudu melompat. Gitu. Jadi lompatan ketuhanan. Gitu. Jadi ada lompatan ketuhanan. Jadi kalau di sini ya ada halangan, tapi dia tidak memperhatikan halangan itu. Dia melompat. Gitu. Jadi dia melompat. Makanya kalau ada orang mau pergi haji, terus apa maneh bolak-balik lunga haji. Nah, kemudian ditanya, "Golek aku lunga haji, ku rezekiku tambah akeh." Jadi rezekiku tambah akeh. Nah, itu syarat syariat gitu ya. Secara hakikat bukan itu yang dituju gitu ya. Jadi bukan itu. Apa benar rezekiku tambah akeh? Saya pernah pergi haji tahun 2000. Ada teman itu jamaah haji. Ya, dia itu koleksi besi tua. Mau berangkat haji kurang 2 bulan itu, ya. Dia ikut lelang lokomotif di Madiun. Dia menang lelang, lokomotif itu dibeli dengan harga 50 juta. Ya. Begitu pergi haji, saya dengarkan aja omongannya di telepon anaknya, "Bah, niki enten tiyang sing ngersakaken saking Belgia, badhe damel museum." Ditawakaken pinten? Oh, tawakno 500.
Jadi tawakno 500 sampai ya pulang balik, bola balik omong-omongan akhirnya kena 350. 350 ya. Lah berarti kan dalam 2 bulan berarti 300 juta ya. Lah 300 juta. Tapi ya wong sing ngono-ngono iku lek kula jenengan lek dadi penjahit lunga kaji ya gak ono lelangan ngoten. Jadi mboten saged gitu ya. Nah, apakah begitu itu boleh gitu ya. Makanya ada yang mengatakan haji itu ya pada saat ritual haji. Nah, di antara sela-sela itu kita kan tidak ada ritual, ya oleh bisnis gitu. Tapi bagi seorang ahli tasawuf, lek dikono kate bisnis, ya bisa. Cuma atiku gak iso fokus nang Gusti Allah. Gitu. Fokus nang dunya, gak apa-apa bisnis. Gitu. Nah, kalau itu menjadi tujuan, itu bisa menjadi pengganggu ibadah. Makanya bisakah itu menjadi pendorong ibadah atau menjadi pengganggu? Nah kalau pengalaman begitu ya meni daftar maneh Pak, lunga kaji. Sapa ngerti lek moro lelangan dhewe menang mari ngono oleh badi maneh. Ya. Jadi lek ngono kaya wong kaji sing galyu, tegalane payu, ya. Lah dhewe mboten, dagangane payu. Gitu. Nah, apakah itu bisa mengganggu? Itu pertanyaannya. Ya tergantung. Gitu. Ada kita ini yang memiliki harta tidak mengganggu diri kita, tapi ada yang memiliki tidak mengganggu sama sekali. Ada yang tidak memiliki malah mengganggu. Ya. Tapi ada yang tidak memiliki itu tidak mengganggu. Kami memiliki kok. Ya. Makanya kalau kita nanti baca kitab-kitab itu bagaimana perilaku ulama sufi itu ya macam-macam perilakunya ya. Jadi macam-macam. Makanya kalau kita riwayat para imam mujtahid, lah Imam Syafi'i tidak pernah kerja. Tapi kalau Imam Hanafi itu ya bekerja. Cuma dia gak nandangi gitu, pekerjaannya sendiri. Maka ada satu riwayat kesufian Imam Mujtahid, ya dicontohkan Imam Abu Hanifah. Dia itu kan seorang pedagang, tapi tidak langsung berdagang. Tapi ada orang lain yang menawarkan diri untuk memasarkan dagangannya. Nah, pesan Imam Abu Hanifah kepada pembantunya itu, tolong nanti beritahu bahwa dagangan ini kualitasnya nomor 2. Jadi barang yang sampean gowo ini kualitas nomor 2. Oh iya, wahai ya Imam Abu Hanifah berangkat ke Mesir. Beberapa bulan habis dan kembali ke Kufah dan ditanya, apa sudah nyampaikan kepada pembeli bahwa ini barang yang nomor 2? Tidak. Saya belum ngomong. Kalau begitu ya uang modal itu sudah bercampur dengan barang yang tidak sehat, jangan diberikan saya. Jadi jangan diberikan saya. Modale karo keuntungan niku gak oleh diberikan. Karena apa? Ini akan mengganggu hati. Nah kalau kita kan mikir double ya. Mikir iki duit iki dibuat nanti. Berarti ini dibuat. Nah itu. Nah, karena apa? Ulama ini tidak mau, walaupun dia tidak langsung bekerja, tapi itu berarti bisnisnya bisnis ora amanat. Gitu. Jadi bisnisnya bisnis ora amanat. Nah, bisnisnya di situ dipengaruhi oleh setan. Alam ahad ilaikum ya bani adama alla ta'budus syaiton. Ojo nyembah setan, innahu lakum aduwwum mubin ya. Kemudian pada ayat berikutnya inna syaitona lakum aduwwun fattakhiduhu aduwa. Setan itu
musuh, ambillah dia sebagai musuh. Nah, di sini makanya kita harus selalu membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya. Jadi membaca itu ta'awudz gitu. Jadi membaca ta'awudz. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, pengganggu itu setan, dan setan itu berjalan di tempat perjalanan darah manusia, dan itu selalu ngerubung kita. Tapi kalau kita memperhatikan, ya kaiso kasih tau ngelakoni kebagusan. Tapi kalau kita abaikan, ya setan kabeh, gitu ya. Setan kabeh lah, maka di situ kita akan bisa berjalan terus menuju kepada Allah. Nggih, adzan rumiyin. Allah. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Ya, mungkin ada pertanyaan, monggo. Monggo. Jadi kalau kita sudah memahami ini, setiap ada bisikan dari diri kita, kalau kita ingin melakukan kebaikan, terus ternyata kita mengikuti bisikan supaya tidak melakukan, ini adalah setan. Itu aja konsepnya. Jadi konsepnya setan itu adalah potensi menghalangi seseorang melakukan kebaikan dan melakukan yang terbaik. Jadi selama ada bisikan itu ya berarti itu setan. Makanya kalau
Kalau kita sudah punya ya pemahaman begitu, ya apapun itu kita akan katakan itu adalah setan. Jadi apapun, dan itu selalu ada pada diri kita. Ya, tapi kalau terus nuruti setan, ya itu malah jadi setanan itu. Ya. Jadi bahasa Jawa ini setanan. Itu, ya. Nah ini yang menjadi konsep kita. Bagaimanapun halangan ada, tapi jangan kita kalah dengan halangan. Saya kira itu. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.